Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Analresta, NIM 24041080 Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang memahami asasi manusia. Hak asasi manusia adalah dasar yang dimiliki manusia sejak manusia dilahirkan. Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Dan ada beberapa pendapat ahli tentang HAM, yaitu menurut Budiarjo, HAM adalah hak yang dimiliki oleh yang manusia telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran dan kehadiran dalam hidup masyarakat. Dan ada pula menurut Thomas Jefferson, HAM pada dasarnya adalah bebasan manusia tidak diberikan oleh negara. Baik. Dan ada pula sejarah perjuangan hak asasi manusia. Pada zaman kuno, hak asasi manusia sudah muncul sejak zaman kuno, seperti di Yunani dan Romawi. Meskipun tidak sempurna, konsep ini menjadi dasar bagi perkembangan hak asasi manusia modern. Dan pada zaman pencerahan, pada abad ke-18, zaman pencerahan melahirkan pemikiran tentang alamiah dan kebebasan individu. Ide-ide menjadi dasar Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat pada tahun 1776 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia Warga Negara Prancis pada tahun 1789. Dan ada pula pasca Perang Dunia II. Perang Dunia II yang berontak melahirkan kesadaran global tentang pentingnya melindungi hak asasi manusia. PBB didirikan pada tahun 1945 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yaitu DUHAM diadopsi pada tahun 1948. Berikutnya. Dan ada pula sejarah HAM di Indonesia. Di Indonesia, dari Indonesia tidak ada tokoh-tokoh yang diakui secara internasional sebagai pelopor HAM. Namun bukan berarti di Indonesia tidak ada perjuangan untuk menegakkan HAM. Perjuangan menegakkan HAM dimulai sejak adanya penjajahan di Indonesia. Dan ada pula perjuangan ini tidak semata-mata hanya perlawanan mengusir penjajah, namun lebih jauh dari itu pada dasarnya juga merupakan perjuangan untuk menegakkan HAM. Yaitu HAM secara konseptual, konsep tentang HAM bangsa Indonesia dapat diruntuh sejak proklamasi kemerdekaan. Dan ada pula HAM dalam Undang-Undang 1945. Mengenai HAM dalam Undang-Undang 1945, tertuang dalam pasal 28 ayat sampai 28 Undang-Undang 1945. KBBI mengartikan hak asasi manusia, yaitu HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Dan ada pula beberapa pasal HAM dalam Undang-Undang 1945, yaitu 1. Pasal 28 ayat Undang-Undang 1945 mengatur hak hidup. Dan yang kedua, Pasal 28 C Undang-Undang 1945 mengatur hak untuk mengembangkan diri.
Dan yang ketiga, pasal 28B Undang-Undang 1945 mengatur hak berkeluargaan dan melanjutkan keturunan. Baik. Hak dan ada pula hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yaitu adalah dua konsep penting dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam konteks warga negara. Sebagai warga negara di Indonesia, kita memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi, serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap negara dan masyarakat. Yaitu ada beberapa hak dan kewajiban warga negara seperti 1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. 2. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Dan yang ketiga, wajib menaati hukum dan pemerintahan. Dan ada pula yang keempat, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Baik, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.